Ya, dimulai aja ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih kehadirannya malam ini. Kita berjumpa lagi bersama saya, Frandi, di acara Tech Talks. Ini adalah edisi yang ke-6. Em, Kali ini topiknya adalah tentang Power BI. Introduction to Power BI. Hmm. Jadi ini titipan dari pembicaranya, kalau ini hanya introduction. Dan telah hadir pembicara kita malam ini Pak Zulkarnain Panca Wardana. Iya. Beliau adalah senior developer di Polyrific dan saat ini kebetulan juga sedang menangani proyek yang memanfaatkan Power BI, begitu ya Pak ya? Ya, benar. Terima kasih juga buat teman-teman yang saat ini sudah hadir. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 viewers. Terima Halo kasih. teman-teman. Oke, yuk kita mulai aja. Silakan Pak Zul untuk memulai dengan sedikit introduction tentang siapa, pengalaman kerja dan sebagainya dulu. Kemudian dilanjutkan dengan materi Power BI-nya. Silakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Di Tech Talk kali ini saya akan coba sharing nih sama teman-teman mengenai salah satu business intelligence tools dari Microsoft yang kebetulan sekarang lagi kita gunakan juga di salah satu proyek kita di Polyrific. Mungkin untuk yang pertama perkenalan dulu ya, secara singkat. Jadi nama lengkapnya Muhammad Zulkarnain Pancawardana, biasa dipanggil Zul. Cuma kalau di Polyrific juga kadang dipanggil Panca karena ada 2 Zul. Jadi supaya nggak bingung. Kemudian title saya di Polyrific itu sekarang sebagai senior developer. Kemudian background pendidikan saya itu Bachelor Engineering, lebih ke Informatic Engineering ya, dari Telkom University. Selanjutnya untuk profesional karir, saya start di profesional karir itu pada tahun 2011. Itu saya start sebagai software engineer juga di salah satu perusahaan software developer. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu itu Mitrais. Kemudian sudah kurang lebih hampir 8 tahun di sana. Saya pindah ke perusahaan yang saat ini yaitu Polyrific, juga masih sebagai software engineer. Mungkin itu secara singkat mengenai profil saya. Kita langsung aja ya untuk kita bahas materi Tech Talk untuk malam ini. Iya, langsung aja. Oh ya, Ya. tadi lupa belum disampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa ya teman-teman, langsung di chat di situ. Nanti saya yang akan bacakan, nanti Pak Zul yang akan menjawab. Oke, silakan Pak, dimulai. Oke. Oke, kita mulai dulu dari apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan business intelligence itu sendiri ya. Jadi business intelligence itu sebenarnya adalah teknis dalam mengumpulkan mungkin atau juga menganalisa data yang hasilnya nanti bisa digunakan untuk membantu mungkin menyelesaikan isu-isu dari sebuah perusahaan. Jadi disinilah peran dari business intelligence itu sendiri. Jadi dari data-data yang sudah terkumpul itu nanti biasanya orang bisnis dia akan melakukan analisa dari data-data tersebut. Kemudian apa aja sih yang biasanya dipakai, tools-tool atau software yang dipakai untuk dalam business intelligence itu sendiri. Ini adalah mungkin tool-tool umum ya yang digunakan. Yang pertama yaitu adalah spreadsheet. Contohnya itu seperti ya Microsoft Excel, kemudian ya Google Doc, kemudian ada juga reporting software. Jadi reporting software itu ya digunakan untuk menampilkan report. Juga di sana juga kita bisa mendisplay dari report tersebut dan juga kemudian melakukan filter. Jadi contohnya mungkin ya seperti yang bisa kita gunakan itu ya
salah satunya Crystal Report atau mungkin SSRS. Kemudian di sini ada juga data visualization software. Jadi dari data-data tersebut nanti kita akan tampilkan secara visual, mungkin bisa dalam bentuk chart, bar chart, ataupun kolom chart yang nanti bisa dibaca lebih mudah untuk orang bisnis dalam menganalisa datanya. Kemudian tools yang lainnya itu adalah data mining. Nah, di sini data mining tools inilah itu fungsinya adalah untuk mengumpulkan data tadi. Jadi data itu nanti diolah sehingga nanti bisa digunakan untuk orang-orang bisnis untuk dianalisa. Salah satu mungkinnya contohnya itu bisa digunakan seperti artificial intelligence, kemudian juga dimanfaatkan oleh machine learning. Selanjutnya itu ada lagi namanya online analytic processing OLAP. Jadi adalah tools yang digunakan untuk menganalisa sebuah dataset. Jadi dataset ini terdiri dari beberapa data source yang berbeda, yang nanti tujuan akhirnya juga tetap digunakan oleh orang bisnis untuk mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan isu-isu dalam suatu perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih itu Power BI? Jadi dari penjelasan mengenai business intelligence di awal tadi dan kemudian tools-tools yang digunakan dalam business intelligence, di sini Power BI hadir gitu untuk menawarkan solusi dalam proses business intelligence itu sendiri. Jadi kalau secara garis besar Power BI itu adalah sebuah tool sebenarnya, sebuah tool business intelligence yang di-provide oleh Microsoft yang fungsinya itu untuk menganalisa, kemudian memvisualisasikan data, dan nanti bisa ditampilkan secara visual dan ditampilkan juga secara lebih interaktif kepada usernya. Kemudian Power BI ini sendiri juga dia menawarkan solusi menghubungkan data-data unrelated source, bisa kita bilang itu unrelated source of data. Jadi Power BI ini support kurang lebih dari 60 macam tipe data, dan data-data ini tidak berhubungan sama sekali. Jadi data-data ini nanti bisa kita masukkan ke tools ini, ke Power BI tools ini, dan nanti kita create modelnya sendiri sehingga data-data ini nanti bisa saling berkomunikasi seperti itu. Oke, kenapa Power BI? Yang pertama itu Power BI sendiri itu menawarkan interaktif visual ya, dan kemudahan dalam integrasi dengan Microsoft Tools. Jadi mungkin buat kita nih yang bekerja dalam environment Microsoft, Power BI ini ya salah satu solusi yang saya bilang mumpuni lah untuk menyelesaikan dalam sebuah proses dari business intelligence itu sendiri. Salah satunya itu adalah mempunyai tampilan visual yang lebih interaktif, kemudian dia memiliki kemudahan dalam integrasi dengan Microsoft Tools tadi seperti MS Excel, kemudian Azure, kemudian ada SQL Server dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah unlimited access untuk ke local data dan juga data in the cloud. Jadi yang sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya, si Power BI ini sendiri itu bisa connect ke data tipe yang berbeda-beda, baik itu data on-premise ataupun data cloud. Kemudian si Power BI itu sendiri dia juga menyiapkan pre-built connector, jadi ke cloud storage seperti Azure, dan juga ada pilihan untuk salah satu contohnya mungkin Google BigQuery gitu. Kemudian yang ketiga yaitu Power BI itu adalah memberikan instant access untuk report, dashboard, dan juga data analisis. Jadi dalam Power BI itu sendiri ini sangat mudah ketika kita ingin melakukan share, kemudian menyiapkan sebuah report secara lebih fleksibel, karena si Power BI ini sendiri bisa bekerja di beberapa macam OS umum seperti Windows, iOS, dan juga Android. Kemudian salah satu fiturnya itu adalah alert. Jadi di sini misalkan ada update ataupun changes dari data kita, kita bisa men-set alert terhadap user-user yang sudah kita set aksesnya untuk report tertentu. Kemudian ada lagi namanya unlimited integration. Jadi si Power BI ini sendiri
dari pihak Microsoft mereka menjanjikan bahwa ini sangat mudah gitu di-embed di any software ecosystem. Karena salah satu mungkin kita ingin membuat sebuah web aplikasi, kemudian ingin meng-embed si report Power BI ini sendiri, itu prosesnya akan sangat mudah. Nanti akan ada sedikit mungkin demonya. Kemudian salah satunya lagi yang ditawarkan, ya dia menawarkan secure sharing untuk data report dan data analisis. Jadi misalkan dalam salah satu report itu kita bisa men-set nih untuk orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses data untuk katakanlah penjualan di kota tertentu. Jadi tidak seluruh report yang akan diakses oleh orang tersebut, tapi melainkan berdasarkan lokasi di mana data penjualan itu sendiri. Kemudian adalah excellent data modeling capabilities. Jadi si Power BI ini sendiri salah satu fungsinya yaitu adalah bisa connect ke multiple data source. Jadi dalam business intelligence tools itu kita bisa men-set relationship antar data-data source itu sendiri. Kemudian lagi more data source. Jadi Power BI itu bisa connect lebih dari 60 kalau nggak salah, itu yang saya baca kemarin. 60 popular solution yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Mungkin salah satu contohnya itu yaitu SAP, Hadoop, Spark. Kemudian kalau untuk environment Microsoft-nya sudah pasti ya, ada SQL, Azure, dan lain-lain. Dan salah satunya lagi yang ditawarkan yaitu adalah sebenarnya Power BI ini sendiri lebih diarahkan untuk orang-orang bisnis intelligence-nya ya. Jadi kita tidak perlu pengetahuan programming yang mendalam gitu untuk menggunakan melakukan analisis di Power BI ini. Karena sebenarnya Power BI sendiri itu sudah menyiapkan sebenarnya atau sudah menghandle untuk proses analisa simple. Nanti akan ada sedikit mungkin contohnya. Oke, sekarang mungkin kita langsung ke masalah Power BI license. Jadi dari Power BI sendiri itu ada 3 macam license yang di-provide oleh Power BI. Yang pertama itu free. Jadi untuk teman-teman misalkan yang hanya ingin melakukan katakanlah ya latihan untuk menggunakan Power BI, itu bisa kita gunakan sendiri. Jadi dia bisa menggunakan free license. Tapi dia hanya bisa mengakses workspace teman-teman sendiri, jadi nggak bisa kita melakukan share di situ. Kemudian selanjutnya itu Power BI Pro. Nah di sini kita bisa melakukan publish dari workspace yang kita buat atau yang kita punya. Kemudian kita juga bisa share dashboard kita, kemudian subscribe to dashboard dan report, kemudian kita bisa share ke user yang juga tentunya mempunyai pro license. Kemudian yang paling tinggi itu adalah Power BI Premium. Premium license itu dia punya extra fitur, misalkan seperti paginated report, kemudian bigger storage, dan juga ada advanced AI lah, seperti artificial intelligence-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara garis besar ya building block di dalam Power BI itu sendiri. Jadi Power BI itu terdiri dari kurang lebih 5 building block-nya. Yang pertama itu yang pasti adalah visualization. Jadi visualization itu adalah representasi dari data secara visual yang ditampilkan di Power BI itu sendiri. Seperti contohnya itu ya chart itu ya, bar chart, column chart, dan nanti banyak visual-visual lain sih yang bisa kita manfaatkan di Power BI. Selanjutnya itu adalah dataset. Jadi dataset itu adalah collection dari sebuah data, itu nanti kita kumpulkan di dalam sebuah dataset itu sendiri. Kemudian ada namanya itu adalah report. Report itu adalah data collection dari visual form yang terdiri dari beberapa page. Dan di sini juga salah satunya lagi itu adalah dashboard. Jadi dashboard ini adalah bisa dikatakan
sebuah halaman di mana nanti kita menempatkan report-report yang ingin kita tampilkan di sana. Kita juga bisa menampilkan visual yang lebih interaktif, kemudian report-report yang sederhana tadi misalkan kita tampilkan, kita pin ke dalam dashboard kita. Kemudian juga ada yang terakhir yaitu tiles. Jadi tiles itu ya lebih ke arah ya single visualization aja sih. Misalkan seperti summary lah dari sebuah report. Oke, kemudian di sebelahnya ini juga ada proses yang biasanya, proses umum yang biasanya dilakukan ketika kita mendevelop sebuah project di Power BI. Yang pertama itu yang pasti kita lakukan proses get datanya dulu. Nanti proses get data itu nanti akan kita save dalam sebuah dataset. Kemudian dari dataset itu kita sudah ada model yang sudah kita olah data-datanya. Dari situ baru kita bisa nanti melakukan create visualisasinya, dan kemudian juga kita bisa create reportnya. Setelah visualisasi dan report itu jadi, baru nanti report dan visualisasi itu bisa kita pin di dashboard kita. Dari sini kita bisa melakukan create apps. Biasanya yang apps ini nanti yang akan kita share ke end user yang akan menggunakan Power BI ini. Kemudian dari apps itu nanti biasanya disitulah nanti orang-orang yang menggunakannya, usernya itu melakukan analisa, kemudian memonitor data-datanya, sehingga bisa diambil keputusan bisnis yang tepat dari sana. Oke, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai dataset ya. Jadi ini salah satu hal-hal krusial dalam Power BI, yaitu adalah dataset modes in Power BI. Jadi di Power BI itu mereka maksudnya tools ini support tiga macam dataset. Yang pertama itu adalah import. Jadi di import mode ini Power BI akan melakukan import data dari data source kita dan menyimpannya dalam sebuah cache. Cuma disarankan kalau data itu terlalu besar, kita tidak disarankan untuk menggunakan metode import data ini. Keuntungan dari metode import data ini adalah dia bisa mendeliver proses yang sangat cepat karena datanya itu sendiri sudah kita bawa ke dalam aplikasi si Power BI-nya itu. Jadi ini adalah salah satu contohnya, ini sebuah diagram lah, bisa dikatakan diagram. Jadi di sini kita ada import model dan ini kita bisa mengimport data source dari beberapa source yang berbeda. Jadi bisa dari sebuah file, CSV file, kemudian kita bisa langsung ambil data dari web langsung, bisa. Jadi kita bisa masukkan misalkan alamat URL webnya, kemudian juga ini misalkan dari sosial media, dan ini tentunya dari database ya. Jadi database ya bisa jadi SQL, Azure, dan mungkin Google. Kemudian dataset modes yang kedua yaitu direct query. Jadi di proses direct query ini dia tidak mengimport data kita, data dari data source itu ke dalam Power BI. Jadi di sini yang diimport itu hanya sebatas skema dari tabel-tabel yang kita gunakan di dataset kita. Jadi ada beberapa keuntungan sebenarnya dalam proses direct query ini. Kita bisa memvisualisasikan atau membuat dataset dalam sebuah data yang sangat besar. Karena kan untuk import mode tadi ada keterbatasan dalam hal size ya, size storage. Karena kalau size database-nya itu juga terlalu besar ketika kita melakukan import, dan itu akan membutuhkan proses yang lumayan lama juga karena tergantung koneksinya gitu. Ketika kita ingin melakukan refresh datasets di Power BI kita. Kemudian keuntungan lainnya itu dari direct query itu ketika kita ingin menginginkan sebuah data real time, tentunya direct query itu merupakan salah satu pilihan yang tepat karena kita langsung mengakses dari data source-nya itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu nggak ada limitasi sih dari sisi direct query ini, karena kita langsung mengakses ke data source-nya. Cuma ada beberapa limitasi ya atau batasan untuk direct query itu sendiri. Jadi ketika ada suatu proses yang sangat kompleks, katakanlah proses query atau query yang kompleks, itu akan kesulitan ketika kita akan men-trace
suatu misalkan katakanlah nanti ada error atau apa, itu akan cukup sulit untuk men-trace-nya. Jadi import data itu merupakan pilihan yang tepat kalau misalkan kita mempunyai query yang lumayan kompleks. Kemudian salah satu limitasinya lagi yaitu untuk direct query ini, untuk proses data source yang menggunakan authentication SSO ya, katakanlah single sign-on, saat ini itu belum disupport oleh Power BI. Dan yang terakhir itu limitation-nya itu kalau nggak salah itu hanya sebatas 125 kolom untuk yang proses direct query ini sendiri. Sebelum Kemudian, lanjut, ada pertanyaan kalau oh ya, tentang license yang tadi, yang oh sebelum ya, ini itu kan tadi yang untuk yang bisa mempublish itu kan yang pro gitu kan ya. Nah itu nanti user yang mau mengaksesnya itu juga harus punya pro license juga. yes. Kalau tergantung, kalau hanya sebatas view itu enggak. Oh, Kalau hanya sebatas view ya, kalau hanya sebatas view itu enggak. oke. Hmm. Bisa public access juga nggak? Misalnya nggak punya user nih tapi mau di-publish public gitu. Bisa, bisa. Bisa ya? Iya. Oh ya. Tentang query-nya yang tadi ada query language-nya ya khusus yang dipakai? Oh ya. Untuk Power BI, jadi untuk datasetnya sendiri itu query-nya mereka supportnya itu DAX language, DAX. Mungkin kalau teman-teman yang terbiasa query di Excel itu akan mudah lah ketika. Tapi buat teman-teman developernya yang biasanya gunakan SQL Server, query di sana ya harus ada penyesuaian lagi sih. Untuk yang query yang seperti katakanlah SQL itu hanya di supportnya di direct query ini. Untuk yang Oh, itu dataset tadi yang DAX direct itu query. yang import ya. Yang import. Karena di import itu kan kita melakukan import data kan, berarti otomatis aksesnya itu langsung ke dataset kita gitu. Ke dataset si Power BI-nya itu. Oke, selanjutnya itu adalah composite mode. Jadi ya, sebenarnya ini adalah mix sih. Jadi di dataset itu kita bisa mix. Apakah untuk beberapa table misalkan kita pakai direct query dan ada beberapa table lain kita menggunakan import. Jadi biasanya kita lihat dulu sih tergantung kegunaannya. Kalau misalkan untuk data-data yang kecil itu lebih baik kita import saja sih. Misalkan untuk lebih ke master data seperti itu. Tapi untuk data yang udah lumayan besar, direct query mungkin akan lebih baik. Karena kita ya itu tadi sih kalau diimport butuh dataset yang lumayan besar juga nanti di Power BI-nya. Itu tadi yang import tadi itu size database-nya emang cuma 1 giga ya? Sebenarnya sih enggak sih mas. Untuk yang premium itu kalau nggak salah bisa di-upgrade. Terakhir itu saya baca tuh kalau nggak salah sampai 40 kalau nggak salah ya. Cuma ya tentu ada extra cost lagi sih di sana. Jadi ya ada beberapa pilihan sih yang ditawarkan sih oleh Microsoft. Kalau nggak salah itu sampai 40. Kalau yang import kayak gini sinkronisasinya itu otomatis gitu ya juga? Ya, Source-nya. untuk sinkronisasi di situ nanti kita bisa set proses refresh-nya. Proses refresh itu kita bisa set manual ataupun bisa di set automation. Misalkan tiap berapa menit nanti dia akan melakukan refresh sendiri. Atau bisa juga diklik sih, manual gitu bisa. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sih apa saja sih bagian-bagian dari Power BI itu sendiri. Jadi secara garis besar Power BI itu terdiri dari beberapa elemen sih. Elemen basic yang pertama yaitu Power BI Desktop. Power BI Desktop itu merupakan tools yang kita install secara standalone di mesin kita. Yang inilah kita gunakan nanti untuk mendevelop project kita Power BI. Dan ini free sih, bisa kita download. Selanjutnya ada Power BI Service. Jadi Power BI Service itu lebih ke arah apa ya? Cloud, Power BI Cloud-nya, di mana nanti kita melakukan publish report ataupun dataset kita, kemudian Power BI project kita, itu kita bisa publish ke sini, Power BI Service. Dan Power BI Service itu sendiri mereka menawarkan tools sebenarnya. Jadi untuk
proses-proses edit ringan, kita tidak harus menggunakan Power BI Desktop. Kita bisa langsung melakukannya on the cloud sih, langsung di situ di Power BI service-nya sendiri. Selanjutnya itu adalah Gateway. Gateway ini dia aplikasi terpisah, ini harus kita install lagi. Ini kita manfaatkan untuk melakukan on-premise sih. Ketika kita ingin melakukan connection ke on-premise data source, kita harus menggunakan ini sih, Gateway. Kemudian ada fitur lainnya, itu adalah 2 fitur lainnya. Yang pertama yaitu Power BI Report Builder. Ini aplikasi dari Power BI Report untuk mendevelop paginated report. Mungkin kalau teman-teman familiar dengan RDL sih. Jadi untuk mendevelop report-report yang RDL seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah Power BI Report Server. Power BI Report Server yaitu adalah standalone server. Jadi ini kita install di sebuah mesin dan kurang lebih sama kayak ini ya Mas, SSRS ya. Jadi kita install di mesin, nanti Power BI-nya itu kita publish ke sana gitu. Cuma untuk dari segi cost, kalau nggak salah ini sih lumayan mahal sih, dan kita harus mikirin si mesinnya itu sendiri. Kalau Power BI Service kan sudah langsung disediakan gitu oleh Microsoft untuk cloud. Oh, ini additional ya? Iya. Tidak termasuk license yang tadi itu? Tidak. Tapi untuk Power BI Report Server itu biasanya ketika kita sudah punya yang ini, dia bisa di-share ke banyak user langsung sih. Sedangkan kalau yang untuk Power BI Service itu biasanya license-nya itu per user. Jadi kalau kita mau pakai Power BI untuk report, kita harus punya report server ini? Enggak juga. Ini kalau kita ingin memaintain report server kita sendiri gitu, Mas. Nggak pakai cloud gitu. Oh, sebenarnya di service itu sudah termasuk ada report servernya juga? Ada, betul. Oke. Power BI Service. Oke, ini mungkin sedikit penjelasan ya untuk tools-toolsnya itu sendiri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya Power BI Desktop itu adalah aplikasi free application. Jadi bisa kita install di komputer, di mesin kita. Jadi kita di sini bisa melakukan connection ke data source, kemudian membuat visualisasi data dan juga report. Oke, ini adalah Power BI Desktop yang sudah saya install di mesin saya. Jadi secara garis besar Power BI Desktop itu sendiri ada yang biasa kita gunakan itu untuk mendevelop sebuah project. Yang pertama itu reportnya itu sendiri. Kemudian di sini ada data. Jadi data ini adalah tab ini untuk preview data kita dari data source itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah model. Ini yang kita bilang itu nanti akan di extract menjadi dataset nanti ketika kita sudah publish ke Power BI servernya. Oke. Jadi ini salah satu contoh ya dari dataset. Kalau kita highlight di sini, kelihatan di situ storage mode-nya apa. Karena ini datanya kecil, jadi kita manfaatkan proses import. Kemudian di sini sebelah kanan, di sini kita bisa lihat field-nya. Dan di sini kita bisa melakukan, misalkan ada calculation dari sebuah kolom. Kita bisa set di sini. Untuk data model ini ada cara otomatisnya nggak yang mereplicate source-nya? Atau harus mendefine satu-satu? So far sih kita harus include tabelnya itu sih, data source-nya itu satu persatu. Nanti di sini baru kita set. Di sini kalau nggak salah itu nanti ketika kita include data source-nya itu ada pilihan sih Mas. Apakah mau langsung dibawa itu data model dari isi data source-nya itu atau enggak. Cuma kalau sarannya sih itu enggak dilakukan gitu. Nanti kita biar bisa lebih custom aja di sininya, isi data model si
Power BI-nya itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk di data source-nya kita itu sendiri, katakanlah hanya simple table aja nih, nggak ada relation sama sekali, itu nggak apa-apa. Nanti yang di-handle-nya itu di model kita ini. Kita bisa handle relationship-nya di sini gitu. Kemudian untuk dalam satu dataset ini kita bisa include dari beberapa data source yang berbeda. Dan juga bisa kita campur sih, apakah itu import ataupun direct query. Kalau ini lebih ke itu sih untuk preview dari data yang sudah kita set di sini di data model. Oke, selanjutnya di sini nih. Ini di sinilah nanti biasanya kita bekerja untuk membuat report ataupun melakukan visualisasi. Jadi ini bisa dibilang ini adalah canvas-nya sih. Canvas, kemudian di sini ada beberapa pilihan visualisasi. Lumayan banyak sih. Kita bisa get more visual lagi dari sini. Ini tadi yang dibilang report builder ini, bukan? Atau yang lain? Bukan. Ini Power BI Desktop. Report builder itu lebih sederhana sih. Itu digunakan hanya untuk mendevelop RDL, Mas, paginated report. Jadi di Power BI itu sendiri ada namanya report yang seperti ini nih. Ada salah satunya lagi itu paginated report. Nah, paginated report itu nanti kita developnya pakai si Power BI report builder itu. Gitu. Karena kalau report-report seperti ini, ketika user ingin melakukan print, itu dia di printnya itu langsung apa yang tampil di halaman itu gitu, selayaknya print screen kurang lebih. Nah, salah satu solusinya itu ditawarkan tadi yang namanya paginated report. Jadi seperti ya SRS gitu sih, RDL report biasa. Jadi bisa di print semua halaman gitu, per halaman seperti PDF file. Kemudian ini tadi yang dibilang misalkan interaktif ya, interaktif design. Jadi ketika kita lakukan klik di dashboardnya ini, datanya langsung mengikuti berdasarkan user input. Kemudian ini juga sudah sebenarnya ini sudah default sih. Jadi bawaan di sini kalau nggak salah ada map ini. Jadi kita tinggal drag and drop aja ke sini. Nanti dia langsung nih kelihatan berdasarkan di petanya itu untuk North America, Europe seperti itu. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan lagi tentang tadi yang additional untuk servernya gitu. Kalau kita mau setup sendiri, itu apa karena pertimbangan bisa scale up atau gimana? Biasanya apa sih pertimbangannya kalau mau manage sendiri gitu? Salah satu pertimbangannya itu ya masalah size dari datasetnya itu sendiri sih. Karena kan ketika sudah kita maintain di mesin kita sendiri itu nggak ada batasan sih. Jadi bilang untuk seberapa besar dataset yang ingin kita masukkan gitu, mau database-nya sebesar apa. Kemudian masalah user license sih, Mas. Karena ketika kita sudah menggunakan yang Power BI server itu, yang kita maintain sendiri di mesin, itu kita nggak perlu beli license untuk per user lah. Karena kalau yang service itu sendiri itu usernya itu per license, license-nya itu per user. Jadi kita daftarin nih, misalkan Mas Frandi kita kasih license, kemudian saya kita kasih license kayak gitu. Nah, sedangkan yang Power BI server itu udah satu blok komplit. Ya. Dan itu di hostnya on premise atau bisa di cloud juga? Setahu saya on premise untuk yang on premise. Ya, Power BI server itu. Ya memang tujuannya di on premise sih itu. Power BI server itu. Terus yang di dashboard ini ada pertanyaan, itu bisa di export jadi web nggak? Nanti di ininya, di Power BI service-nya. Nanti saya kasih tunjuk di situ. Oke. Kemudian untuk melakukan publish sih di sini ada tombol publish di sini. Publish itu artinya biar kelihatan sama user yang lain ya? Ya, ini kita publish ke Power BI Service. Oh, ini masih di desktop ya? Ini masih di desktop. Ini masih di lokal saya. Jadi misalkan kita lakukan changes, update atau apa, baru kita publish. Nah, di sini ada namanya nanti workspace. Nanti saya
perlihatkan apa sih workspace itu nanti di Power BI service-nya. Oke, selanjutnya, nah ini Power BI service. Jadi si Power BI service ini sendiri dia ya support ini sih, like report editing gitu. Oke, jadi ini tampilan dari si Power BI service itu sendiri sih. Jadi kalau teman-teman ketika sudah melakukan registrasi nih free, jadi tinggal buka ini app powerbi.com, nanti login di sini, nanti tampilannya otomatis langsung sini. Kalau tadi itu dia itu bisa bekerja dengan RDL, berarti bisa dipakai bersama ya dari SSRS. Jadi misalnya sebelumnya kita sudah punya tuh RDL-nya SSRS, terus kita mau pakai Power BI, kita nggak usah bikin lagi kan? Iya, betul. Bisa langsung Bisa, dipakai. Mas. Nah, paling nanti yang kita set itu data source-nya aja paling nanti yang kita itu. Iya. Iya. Nah, ini tampilan dari Power BI Service itu sendiri sih. Jadi begitu login nanti kita akan masuk ke halaman home ini. Nanti di sini kita bisa katakanlah kita bisa pin nih report-report apa aja yang ingin kita tampilkan di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang itu workspace. Di sini nanti kita bisa buat beberapa workspace tergantung kebutuhan project kita di sini. Dan dalam satu workspace itu sendiri dia bisa ada namanya konten itu ya apakah itu termasuk report, kemudian dashboard, dan selanjutnya itu adalah dataset. Nah, ini nanti yang si dataset yang sudah kita create di Power BI desktop tadi. Yang ini nanti akan masuknya itu ke sini. Tipenya dia dataset. Dan konten ini yang ada di sini itu nanti akan mengakses data langsung ke dataset ini. Jadi karena kita menggunakan import data nih tadi, ya semua datanya itu ke upload ke sini sih, Mas. Langsung ke servisnya ini gitu. Oke, dari sini kita bisa open juga untuk yang contoh dashboardnya tadi. Di Pro License tadi itu ada batasan nggak berapa report yang bisa dibikin? Di Pro License tahu saya untuk batasan report sih nggak ada sih, Mas. Cuma masalah itu tadi sih kayak paginated dia itu nggak support untuk paginated report. Yang setahu saya sih yang sejauh ini hanya itu sih yang masalah paginated report itu sih. Kalau trial berapa lama ya kalau ini? Kalau trial itu 60 hari. 2 bulan. 60 hari. Iya, kurang lebih 6 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. 60 hari. Kalau yang desktop itu tadi itu ada versi webnya juga yang ada, desktop. Mas. Ini di sini di Power BI Service ini. Oh iya, jadi kita nggak punya yang desktop nggak apa-apa kan ya, bisa kerja juga di webnya. Tapi ini untuk ya sih, maksudnya ada nggak semuanya disupport di sini sih. Oh iya. Ada beberapa item-item, cuma saya belum explore lebih jauh sih apa saja yang nggak disupport di Power BI Service-nya ini sendiri. Ini tadi yang sudah kita kerjakan, kemudian kita publish dan kita deploy ke sini. Ekspornya bisa apa aja itu? Kalau export itu kita bisa dalam bentuk PDF, PowerPoint, dan juga Excel. Jadi dia lebih ke, kalau untuk PDF itu ke screenshot sih. Jadi dia melakukan screenshot dari halaman ini gitu loh. Oke, ini tadi ya halaman-halaman yang ada di Power BI Desktop itu sendiri sih. Masuk ke sini. Ini datasetnya. Kemudian kalau dashboard itu sendiri nanti kita create di sini sih. Bisa langsung create dashboard. Kemudian kita bisa set data apa yang ingin kita pin di dashboard itu sendiri. Ini untuk usernya integrasi sama Azure AD bisa ya? Iya, Mas, bisa, Mas. Jadi kita bisa set untuk aksesnya gitu kan. Selama masih dalam satu organisasinya, kita bisa masukin user yang bisa akses report ini siapa aja gitu. Oke, ini salah satu contohnya sih kalau kita ingin melakukan embed sih. Embed di web. Ya, embed di web misalkan ke website atau portal gitu. Jadi dia agak seperti mengenerate gitu sih.
sebuah URL atau link, nanti kita tinggal set di iframe sih, di iframe kita. Salah satu contohnya ini. Jadi iframe ya. Iya, ini cuma HTML biasa, misalkan seperti ini. Karena ini masih harus akses, jadi ya nanti kita bukanya harus di sini sih. Karena kita tadi sudah login kan. Ini salah satu contoh, kalau ini untuk paginated report, kebetulan yang saya embed itu paginated report. Jadi ya misalkan teman-teman udah buat sebuah aplikasi web, kemudian ingin embed nih di aplikasi webnya, kita tinggal manfaatkan fitur embed report itu aja sih. Mungkin saya lanjut dulu ke Power BI Report Builder. Nah ini Power BI Report Builder. Ini berarti additional tools ya, tidak termasuk Yes, itu. betul, additional tool. Dan ini juga free. Oh, Teman-teman free bisa ini. download free. Semua Oke. tools Power BI Desktop, Power BI Report Builder ini free, Mas. Yang bayar itu adalah license untuk yang publish dan maksudnya untuk share si report kita di Power BI Service itu sih. Nah, ini salah satu contohnya, ini kurang lebih sama sih sama biasa tools yang teman-teman gunakan untuk mendevelop sebuah RDL report. Jadi ini misalkan saya buka salah satu, ini existing report nih yang misalkan sudah kita develop tadi pakai di SSRS itu, kita buka di sini, itu bisa kita lakukan langsung edit di sini, kemudian kita set data source-nya, dan ini ada satu fiturnya itu publish. Jadi ketika kita klik publish, nanti dia otomatis akan mendetek workspace apa aja nih yang bisa kita akses. Karena kita di sini nanti harus login dulu sih. Di sini saya sudah login dengan user saya. Nanti ketika kita klik publish, dia akan kelihatan. Nah, ini workspace yang saya bisa akses. Yang tanda ini nih sebenarnya adalah premium sih, premium account. Karena paginated report itu hanya bisa kita gunakan di premium. Oh, berarti ini RDL-nya tidak disimpan di service-nya ya? RDL-nya disimpan, Mas. Nanti. Oh, disimpan. Ya. Ketika kita nge-save di sini berarti disimpannya di service. Ketika kita publish, nanti dia akan masuk ke sini. Workspace. Dan bisa dipakai sama multiple workspace ya? Yes, betul. Nah, seperti ini. Jadi ini salah satu contoh report sih di project. Ketika view report, ya sama sih kurang lebih dengan SSRS. Nanti akan tampil gitu. Dan nanti di sini ada pilihan exportnya. Nah, ini untuk yang kalau ada kebutuhan untuk paginated report sendiri sih. Kemudian kita bisa download si reportnya itu, RDL-nya gitu. Oh, workspace itu kalau dalam organisasi misalnya bisa di map jadi departemen gitu ya? Yes. Tiap departemen dia punya workspace sendiri gitu ya? Workspace sendiri. Nanti kita bisa set. Di sini kan ada akses nih. Bisa di set juga siapa yang punya akses ke siapa yang punya workspace akses itu. untuk workspace ini gitu. I see. Mungkin selanjutnya saya akan show soal deployment sih. Ini tadi saya sudah buat salah satu deployment pipeline. Apa ini deployment pipeline? Ya, lumayan simple sih. Jadi gini Mas, kalau dalam proses biasanya kita develop kan, misalkan kita ingin punya beberapa katakanlah workspace, yang satu untuk dev, satu untuk test, dan yang satu itu untuk production. Berarti kita harus punya 3 workspace yang berbeda sih untuk itu. Nah, nanti di sini kita bisa ngeset untuk deployment-nya. Ketika yang pertama itu misalkan teman-teman yang lagi ngerjain, berarti kita kasih akses untuk ke si dev itu sendiri, ke workspace dev. Jadi ini ada katakanlah ini workspace ini training. Nah, dari setelah ini nanti di sini kita bisa set nih deployment pipeline-nya di sini. Jadi misalkan ketika ini sudah oke, dicek sudah oke, kita tinggal jalankan pipeline ini aja sih, nanti otomatis langsung dia di deploy ke
workspace selanjutnya yang kita pakai untuk tes, katakanlah UAT gitu. Di sini UAT, kemudian kita buat satu workspace lagi sendiri itu untuk production. Ini nanti yang workspace terakhir yang akan digunakan oleh end user. Kalau dari tampilan kurang lebih mirip kayak yang di Azure deployment, untuk deploy deployment pipeline. Yang di deploy bisa macam-macam ya, dataset, report itu ya. Iya, Dashboard. satu workspace. Jadi nanti kan dia ngecek sih ada perubahan di mana, itu yang di deploy-nya. Dan itu bisa di set otomatis ya. Bisa mas, bisa di set otomatis. Kalau nggak salah ada triggernya sih di sini. Deployment rule, training test. Oke. Ya, Berarti kalau kita pakai Power BI ini sudah kita tidak nyentuh sama sekali code ya. iya, nggak sama sekali. Jadi untuk proses di sini yang agak lumayan itu ya, yang butuh effort itu di ya proses buat calculation kolumnya, di data modelnya ini sih yang saya bilang di sini key-nya. Nanti begitu ininya sudah jadi, kita tinggal menampilkannya sih secara visual mau ditampilkan apa di sini. Ada contoh untuk itunya nggak? Tadi yang katanya query language-nya, yang DEX. Yang DEX. Di sini ada sistem, kalau di developer itu kan development ada versioning gitu loh Zul. Di sini juga ada nggak? Versioning belum explore sih mas ke arah sana. Belum tahu ya. Soal Kalau versioning ya. kalau ada changes kayak gitu. Iya harusnya sih. Soalnya kan kalau dev terbiasa kerja di GitHub, apa-apa ada lognya gitu. Bisa di trace. Ini juga harusnya juga ada sih ya. Historinya siapa yang ngubah apa gitu kan. Iya. Ini sih salah satu contoh, saya show aja deh dari hasil. Kurang lebih seperti ini sih, misalkan kita mau cari ngeset year-nya itu di fiscal year berapa, seperti ini sih salah satu contoh DEX-nya itu. Saya juga masih mempelajari untuk DEX-nya karena terbiasa SQL query. Tiba-tiba dataset yang menggunakan DEX gitu kan. Agak lumayan jauh berbeda dengan SQL query. Tapi kalau datasetnya simple, sebenarnya waktu diimport udah kita nggak usah mikir lagi ya ini ya. Enggak query kayak gini. Iya. Kita tinggal drag and drop aja di sininya. Misalkan kalau mau tambah set relation-nya. Baru kalau mau ada proses extraction gitu ya atau transformation, baru dia. Oke, ada lagi yang mau di? Iya, ini terakhir sih. Jadi di sini ada juga yang namanya apps. Nah, ini biasanya nanti yang akan kita share ke end user kita sudah dalam bentuk apps ini. Kalau untuk yang akses ke workspace ini biasanya lebih ke editor atau orang-orang yang ingin katakanlah yang lebih ke technical. Tapi kalau dari orang BI-nya sendiri, dia biasanya nanti kita buatkan ini apps-nya. Jadi kalau misalnya ketika sudah deployment ini nanti ini kita bisa publish app nih di sini. Jadi kita bisa punya beberapa apps yang berbeda sih untuk tiap environment, misalkan untuk dev, untuk UAT, dan juga untuk production. Akses apps-nya juga masuk ke sini juga ya tapi? Iya, akses apps-nya nanti bisa kita set siapa aja nih user-user siapa aja bisa akses ke apps ini. Nah ini kurang lebih tampilan dari apps-nya itu sendiri sih mas. Jadi sudah agak lebih mirip lah dengan web application yang biasanya kita buat. Nanti di sini kita bisa kasih menu-menunya, navigation menu, misalkan dia ingin akses ke report apa aja. Apps ini ada hubungannya nggak sih dengan Power Apps? Power Apps. Sorry, dummy question. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Power App. Soalnya kan Power BI ini kan sekeluarga tuh sama Power Apps dan Power Apps ya. Power yang lain kan banyak kan. Mungkin ada. Ya ini sih. Jadi setelah kita create tadi si workspace, jadi dari workspace itu kita bisa buat si apps-nya. Dan ini yang nanti biasanya jadi yang kita share ke end user-nya sih.
Oke. Ini udah jadi, udah ya. Yang Iya, ini bakalan dari dilihat sama sebenarnya. user ya ini Heeh. sebenarnya. Nah, ini misalkan contohnya. Dia langsung ngasih info nih. Padahal ini kita nggak create sih, jadi udah langsung dianalisis sama si Power BI-nya itu sendiri gitu. Itu analisa simpel seperti ini. Segmen ini. Jadi dia langsung istilahnya memberikan tunjuk lah untuk average profit margin di segmen ini yang bagus yang apa. Kemudian bisnis type-nya apa, country region-nya di mana, seperti itu. Iya. Dan ini juga kita bisa custom sih, kita si warnanya apa, kemudian logonya seperti apa, ini bisa kita Oh, custom. stylingnya juga bisa ya di Iya, custom. bisa kita styling di sini juga, Iya, iya, karena iya. kan tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Cuma hanya ya customisasi ringan sih, seperti itu. Apa? Pakai CSS juga? Enggak sih mas, Enggak ya? langsung di sini sih. Iya sih, seharusnya sudah nggak ada HTML, CSS gitu ya. Enggak, Sudah drag langsung and drop, langsung klik-klik uh, seperti itu sih. langsung set properties gitu. Yes. Oke, itu tentang apps. Ada lagi yang mau ditunjukkan? Sudah sih, hanya sebatas itu sih mas, sepertinya. Yang bisa saya share di TikTok kali ini. Oke, menarik, Ya. menarik. Jadi kalau Jadi di-explore sebenarnya masih banyak ya yang masih bisa banyak sekali. di-explore. Iya. Terutama untuk masalah ya datanya itu sendiri sih mas. Nah kan kebutuhannya itu sebenarnya di sana yang lebih dibutuhkan untuk orang bisnisnya itu. Karena ada AI-nya juga sebenarnya yang bisa kita explore di sana. Oh gitu. Iya. Cuma itu udah mungkin yang lebih expert lagi tutorial sih, karena di sini kemarin masih basic. Berarti di nanti ya nextnya ya yang lebih Insya Allah, advance. Iya. Sekarang projectnya United Report. Oh iya, ya. Sementara ini yang paling banyak digunakan reportnya gitu ya. Iya, United Report. Ya RDL itu tadi gitu. Iya, iya, iya. Nanti kedepannya kita mungkin akan melakukan customisasi di sini, di home-nya, kemudian di apps-nya gitu. Ya mungkin itu aja mas yang bisa sampaikan di TikTok malam ini. Terima kasih buat waktunya. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Sepertinya cukup dulu ya untuk sesi kali ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Zul, kalau ini hanya introduction, sementara ini aja dulu yang bisa di-share. Untuk selanjutnya beliaunya ya insya Allah kalau sudah itu mengeksplor lebih jauh bisa di-share lagi lah di Tech Talks edisi selanjutnya ya Pak Zul ya. Siap. Oke ya. Terima kasih waktunya. Itu aja teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Terima kasih juga buat Pak Zul atas sharing ilmunya. Sangat menarik ini kalau bisa diimplementasikan secara nyata ya di project karena bakalan lebih cepat gitu ya untuk analisa, report dan sebagainya tanpa harus ada ngoding, dan ini juga bakalan lebih familiar dengan orang yang non technical ya, non programming people gitu, orang-orang bisnis. Terima kasih. Oke, untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk sesi selanjutnya seperti biasa akan kita umumkan lagi nanti bulan depan dengan topik yang tidak kalah menariknya gitu ya. Ditunggu aja. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam.